tanda-tanda atau sifat karakter penghuni surga satu keluarga ini sifatnya umum, tapi pada konteks ini saya akan bawa pemaknaannya kepada konteks hidup berumah tangga atau berkeluarga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ikhwan akhwat sekalian, ya. Yang pertama adalah walai yang kudunal misak. Mereka yang mendapatkan janji Allah adalah yang layang kudunal misak, tidak mencederai perjanjian. Dalam Al-Quran ada kata-kata misakon golidho, perjanjian yang sangat kuat, perjanjian yang sangat ketat, perjanjian yang diikat dengan erat. Ada 3 kali Allah menyebutkan kata-kata misakon golidho. Misakon golidho yang pertama adalah kontrak janji antara Allah dengan para nabi dan rasul, di mana mereka wajib menyampaikan pesan-pesan itu kepada manusia tanpa merasa takut. Yang kedua adalah janji Allah kepada Bani Israel saat di puncak Bukit Tursina, di mana gunung itu diletakkan di atas kepalanya. Kalau mereka ingkar janji dan khianat, maka akan ditimpakan gunung itu pada tubuh mereka. Dan yang ketiga adalah pada saat kita, saya, Anda, para bapak mengucapkan kalimat qabiltu zawajaha wa nikahaha. Itulah yang disebut dengan misakon golidho, perjanjian yang sangat berat, ya. Yang sudah pernah mengucapkan qabiltu zawajaha, tolong angkat tangan. 1, 2, 3, 4 ya. Oh, masih sedikit sekali ya. Saya ingin mengingatkan, ya, ada yang sudah mengucapkan 2 tahun yang lalu, ada yang mengucapkan 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, tapi kayaknya saya yang paling lama nih mengucapkan kalimat ini. Ya, saya pernah mengucapkan kalimat ini 25 tahun yang lalu. Entah nanti mengucapkan lagi atau tidak begitu. Mas-mas yang sudah pernah mengucapkan qabiltu zawajaha, saya ingin mengingatkan apa arti dan konsekuensinya. Kalau artinya sih gampang, semua bisalah kalau para santri menerjemahkan. Qabiltu zawajaha itu aku terima akad nikahnya. Tapi konsekuensinya ngerti nggak? Kata-kata qabiltu zawajaha itu artinya aku siap menerima kelebihan dan kekurangannya. Aku akan menampung semua curhatan dan keluh kesahnya. Aku akan sabar untuk membimbing dia. Aku akan gandeng tangannya menuju surga. Aku akan menanggung semua biaya dan kebutuhannya. Aku bertanggung jawab terhadap semua anak yang lahir dari rahimnya. Aku akan menanggung semua dosa-dosa dia kalau dia ingkar kepada syariat, durhaka, dan aku tidak mengingatkannya. Aku siap untuk menerima apapun yang akan datang dari dia. Aku siap untuk mencintainya. Aku tidak akan mengkhianatinya. Aku tidak akan menyakiti hatinya. Aku mau saya lanjutin lagi nggak? Ini segini udah berat loh segini ya. Ya, buat bapak-bapak yang sudah 10-15 tahun berumah tangga tahu beratnya kalimat tadi. Ya, bisa nggak kita bersabar mengucapkan kalimat tersebut dengan konsekuensinya? Iya, kalau Anda diuji oleh Allah dengan istri yang nurut, patuh, taat, gitu kan? Bagaimana kalau Anda diuji oleh Allah dengan pasangan yang memang jauh dari ekspektasi harapan? Iya, kalau Anda diuji dengan istri yang cantik, pintar, sehat. Bagaimana kalau diuji oleh Allah dengan istri yang sakit sepanjang hayat? Ya, saya ingin sedikit berbagi tentang seperti apa sabar bersama istri. Ya, karena ini pekerjaan berat. Inilah sulitnya saya menjelaskan kepada anak-anak jomblo itu sulit sekali ya. Kepada pengantin baru saja saya kesulitan untuk menjelaskan sabar itu apa. Karena dulu waktu saya jadi pengantin baru tuh dibilangin sama Ustadz, pokoknya dalam rumah tangga kudu sabar ya. Itu saya nggak paham maksudnya apa tuh sabar. Wong kita lagi bahagia-bahagianya kok. Kita lagi seneng-senengnya kok. Kita lagi bulan madu kok, gitu kan ya. Kita pokoknya lagi merasa paling happy. Ya, sehingga nggak kenal itu sabar. Barulah menjalaninya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Betul-betul yang namanya kesabaran itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Dalam rumah tangga memahami pasangan itu seperti ngelihat gunung es yang nampak hanya 10% di puncaknya. Yang dalam itu begitu luas dan sangat besar. Untuk menyelami semua sisi pasangan kita butuh alat bantu yang cukup. Kalau nggak bisa, sesak napas itu bawaannya. Ya,
Pernikahan itu yang cocok cuma 10%, yang 90% itu penyesuaian. Kalau Anda tidak punya kemampuan adaptasi dan penyesuaian, akan banyak tersiksa dalam pernikahan. Ya, saya ingin ambil contoh 2 kisah yang menggambarkan tentang kesabaran. Yang satu kisah pada laki-laki, yang satu kisah pada perempuan. Dua-duanya kawan dekat saya. Yang satu adalah seorang ikhwan yang 14 tahun lalu, 14 tahun lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2008 bulan Agustus tanggal 18 jam 8 malam. Itu kejadiannya kecelakaan, tulang punggungnya patah, sarafnya putus sehingga dari pusar ke bawah nggak berfungsi. BAK apalagi hubungan suami istri nggak bisa. Padahal pengantin baru 3 tahun belum dikaruniai keturunan. Ya, ujian tidak ringan. Suami nggak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban. Sampai sang istri akhirnya suaminya begitu tegar dan mantap akidahnya, dia datangi istrinya atas saran beberapa ikhwan. Ya, Umi punya hak untuk berpisah dari Abi. Ya, Umi punya hak untuk bahagia karena Abi nggak mampu menunaikan tugas dan kewajiban sebagai suami. Ya, saya ikhlas ditinggal dalam keadaan seperti ini. Duduk di atas kursi roda, hanya bisa tergeletak, menggunakan selang keteter, aktivitasnya semuanya harus dibantu orang. Ya, tapi apa kata sang istri? Setelah dia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun menjalani kehidupan semacam itu, kata sang istri, Mas, sejak jenengan diuji Allah dengan sakit seperti ini, saya yakin surga saya bukan pada anak-anak, tapi surga saya adalah merawat suami. Subhanallah, ya, 14 tahun bertahan. Ya, dan suaminya subhanallah baru kemarin saya jumpa, rindu, lama nggak jumpa dengan beliau selama lebih dari 2 tahun 3 tahun ya, pandemik nggak pernah jumpa. Beliau hadir dalam pengajian dengan kursi rodanya. Subhanallah, ya, tetap menjalani tugas harian. Suaminya tetap mencari nafkah dengan cara yang semangat gitu kan. Dia merasa punya tanggung jawab, pantang untuk minta-minta. Nah ini sabar menjalani itu kayak begitu, Pak. Ya, yang satu lagi cerita yang berbeda. Kalau yang satu ini ceritanya istrinya. Saya harus datang waktu takziah ketika kematian sang istri. Ya, sebetulnya agak jauh, cuman membaca status dalam WA-nya itu membuat saya harus datang. Karena beliau 1 hari setelah kematian istrinya membuat status berbunyi, Yauman matas alina ayyuhuma ahammu hayati am hayatuki wa sa'aqulu laki hayatuki wa satadhabuna ba'idan la ta'lamuna bi annaki hayati, kata dia. Masya Allah. Suatu saat, suatu hari kau akan bertanya kepadaku, mana yang lebih penting, hidupku atau hidupmu? Maka aku katakan, hidupku lebih penting daripada hidupmu. Engkau akan pergi jauh, tapi ketahuilah bahwa engkau adalah hidupku. Masya Allah. Istrinya sakit selama 9 tahun, tergeletak di atas ranjang, penyakitnya langka, nggak ada obatnya. Sang suami pontang-panting mengobatinya. 9 tahun tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang baik sebagai seorang istri, tergeletak dengan penyakit yang sangat Masya Allah. Pada status berikutnya dia mengatakan bahwa ajaban liman la yaskuru alam wah ala tamami sihah waqad madot tis'atu ayyamin ya ala siddatil alam hatta la akadu asibuha, kata dia. Aneh kalau ada orang tidak mau mensyukuri nikmat kesehatan, padahal dia, istriku, ibu dari 3 anak ini telah menderita selama 9 tahun berbaring, menderita sakit yang aku tidak mampu untuk melukiskannya. Wahya sabiratun la taqulu illa ma yardaha rabbuha. Dia begitu sabar menjalani 9 tahun ini, tidak pernah mengucapkan kata-kata apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang membuat saya kemudian WA beliau, Ustaz, saya mau takziah. Kata beliau, yakfika bid-doa, cukup doa saja Ustaz. Antum banyak kegiatan, banyak amanah, tugas dan sebagainya. Saya bilang enggak. Saya akan datang, saya akan takziah. Wallahi, saya akan istifadah. Saya akan mengambil ilmu dari antum. Bagaimana antum bersabar dengan istri selama 9 tahun. Godaan poligami datang berkali-kali. Tapi beliau mengatakan, jelaskan kepada saya bagaimana saya berbuat adil kepada 2 orang istri, yang satu sakit menderita tergeletak nggak bisa apa-apa, yang satu sehat segar bugar bahagia. Bagaimana saya bisa berbuat adil kepada keduanya? Yang kedua, saya tidak ingin memutuskan harapannya.
Saya tidak pengen kemudian dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala gara-gara saya memilih sebuah amalan yang sifatnya halal tapi kemudian membuat dia putus harapan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tangan dia nantinya akan mengantar saya ke surga. Subhanallah. Dan di akhir kalimat dia mengatakan, di hari kiamat besok saya akan minta kepada Allah, saya akan tunjukkan, kalau saya ditanya amalan apa yang paling saya harapkan di akhirat, kesabaran saya mengurus dia selama 9 tahun. Ya, istrinya menderita sakit, apa namanya, giant leg. Tahu giant leg? Kaki raksasa, besarnya segede tabung gas, bobotnya sampai 160. Anda bisa bayangkan, suami bukan sehat segar bugar Pak, sakit jantung, ganti klep, operasi 3 kali. Tetapi Masya Allah, taklim sana sini masih dijalani. Saya 2 kali ngikuti, dipanelkan dengan beliau, 1 ketika di Tangerang, 2 ketika di Solo. Sabar, tabah, saya katakan, Masya Allah, apa energi yang membuat antum mampu bersabar? Dia mengatakan, saya tidak melihat istri saya sebagai istri belaka, tapi saya melihat dia adalah titipan Allah kepada saya untuk saya jaga dan saya rawat sebaik-baiknya, kemudian saya kembalikan kepada Allah dengan keadaan yang terbaik. Masya Allah. Ya, ini penting buat bapak-bapak, gitu kan? Kalau cuma istri ngambek, rewel, minta ke mall, enteng itu, asal ada duitnya, ya, gitu kan, ya, kan begitu, ya. Ustadz, gimana cara menghadapi istri saya yang ngambek dan suka marah-marah? Gampang, menghadapi istri yang kayak gitu. 1, ya, sabar, jangan dibalas dengan kata-kata yang serupa. 2, ya, tunggu sampai reda marahnya. 3, tetap tersenyum dan tatap wajah kecutnya, gitu ya. 4, coba bantu meringankan pekerjaannya. 5, jangan mencoba menasihatinya ketika dia masih marah. 6, coba ajak jalan-jalan ke mall, gitu ya. Kalau Anda mencoba nomor 6, nomor 1, 2, 3, 4, 5 nggak perlu, gitu. Langsung sembuh seketika insya Allah. Silakan bapak-bapak mencobanya, gitu ya.